Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam beberapa terakhir ini, narasi terkait perkembangan penyusupan yang dilakukan oleh aktivis maupun tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, baik oleh mereka sendiri atau melalui corongnya ke dalam tubuh militer, marak diperbincangkan. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa ada satu pandangan dalam internal mereka bahwa tujuan utama di dalam berdakwah atau mewujudkan atau menyebarkan hal-hal yang bersifat keislaman di era globalisasi ini tidak lain adalah memberikan atau mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi masyarakat tentang urgensitas penegakan khilafah di atas muka bumi ini. Bagi kelompok Hizbut Tahrir atau simpatisannya ini, ada beberapa kesalahan yang mereka anggap di dalam tubuh kelompok maupun perkumpulan yang di dalamnya terdapat banyak orang Islam. Setidaknya ada beberapa hal yang menurut kelompok Hizbut Tahrir seharusnya tidak dilakukan. Oleh sebab itu kemudian mereka memiliki strategi di dalam mewujudkan penegakan khilafah itu. Salah satu yang dikritik keras oleh kelompok Hizbut Tahrir adalah tahap gradualisme. Gradualisme ini sebuah paham yang setidaknya mengambil pijakan terkait adanya proses bertahap di dalam mengimplementasikan ajaran Islam. Seperti di dalam Al-Quran itu terkait masalah pelarangan minuman khamr dan sejenisnya. Nah, bagi Hizbut Tahrir, kelompok ini sangat salah karena implementasi ajaran Islam tidak mengenal gradualisme menurut mereka. Padahal jelas-jelas nyata Al-Quran telah mendokumentasikan sebuah ajaran Islam terkait adanya gradualisme atau tadarruj. Tadarruj itu sesuatu yang dilakukan secara bertahap. Kenapa bagi Hizbut Tahrir ini adalah sesuatu yang salah? Karena bagi mereka ketika sistem atau pola tadarruj dilakukan oleh kelompok umat Islam, mau tidak mau bagi menurut kelompok Hizbut Tahrir, umat Islam masuk ke dalam sistem yang ada di sebuah negara. Oke? Itu kita kunci poinnya di situ. Tetapi faktanya kelompok Hizbut Tahrir sendiri, baik di Indonesia atau dimanapun mereka berada, mereka melebur juga. Ada yang masuk ke sistem, ada yang menyusup ke sebuah institusi, ada yang masuk ke sebuah lembaga negara. Artinya baik pola yang ditawarkan oleh mereka yang menentang pola tadarruj, tetapi faktanya di lapangan mereka juga melakukan yang namanya sistem tadarruj itu atau gradualisme. Karena memang pola pikir itu melibatkan power sharing dengan pemerintahan yang ada. Dan itu kan memang dilakukan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, di sini terjadi ketidakkonsistenan mereka. Nah, kedua, mereka memerangi penguasa. Disinilah kenapa ketika seperti kelompok ISIS atau kelompok yang memperjuangkan hal yang sama untuk penegakan khilafah, mereka tidak setuju. Tetapi ini juga kamuflase. Buktinya di dunia banyak fakta-fakta di mana anggota Hizbiyin atau anggota Hizbut Tahrir Indonesia terlibat di dalam pengkudetaan terhadap sebuah pemerintahan yang sah. Mungkin dalam konteks Indonesia yang paling terkenal adalah aktivis khilafah yang bernama Bahrun Naim. Bahrun Naim ini kalau kita pelajarin secara pergolakan pemikiran dia, sebenarnya untuk mengimplementasikan yang berbentuk tindakan itu sebenarnya sudah tertanam ketika dia berada di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Tetapi wadah tidak memungkinkan yang kemudian dia berfosa ke sebuah kelompok yang bernama ISIS. Tetapi upaya-upaya yang terbenam di dalam pikiran dia itu sudah ada sejak dia di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Dan itu bisa kita baca di dalam website atau buku-buku atau artikel-artikel yang dia sebarkan, baik oleh dia sendiri maupun oleh simpatisan dari Bahrun Naim. Nah, di dunia fakta-fakta pengkudetaan yang dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir itu sangat banyak dan itu tidak terbantahkan oleh kelompok Hizbut Tahrir sampai saat ini. Mereka melarang untuk penggunaan yang bersifat fisik di dalam melawan pemerintahan yang sah, tetapi pada faktanya mereka melakukan hal itu. Nah, kemudian ada juga yang ketiga yang menurut kelompok Hizbut Tahrir itu salah. Apa itu? Terkait dengan hadis-hadis akhir zaman. Memang ada di dalam doktrin Islam, ada nanti sebelum akhir zaman akan datang Imam Mahdi. Itulah sesungguhnya khilafah. Tetapi khilafah tidak di dalam makna pergantian yang pasca pergantian itu terjadi sebuah pemerintahan. Tidak. Tetapi di dalam makna itulah akhir zaman. Nah,
Kenapa itu ditolak oleh kelompok Hizbut Tahrir? Karena bagi mereka dengan kita mengedepankan hadis tersebut atau menyerahkan segala sesuatunya terhadap perspektif yang ada di dalam hadis itu, menafikan yang namanya perjuangan untuk menegakkan khilafah. Jadi mereka menolak karena mereka memiliki ambisi dan kepentingan di dalam penegakan khilafah itu. Ini yang kemudian membuat beda antara kelompok Hizbut Tahrir ya sebagai perkumpulan yang tidak memiliki identitas akidah. Jadi akidahnya Hizbut Tahrir itu gado-gado. Dia bukan Asy'ari atau dia bukan Sunni, dia bukan Syi'i atau bukan apa-apa. Dia gado-gado. Karena apa? Bagi kelompok Hizbut Tahrir itu mana yang menurut mereka memungkinkan untuk digunakan di dalam pergerakan, itulah yang digunakan oleh mereka. Pada poin kedua yang saya katakan di awal, ketika mereka melarang penggunaan senjata, artinya di situ ada satu sistem yang mereka terapkan. Apa yang mereka terapkan? Salah satu sistem itu adalah pengleburan diri ke dalam sebuah wadah, baik itu bersifat vulgar maupun non vulgar. Nah, di situ kemudian salah satu konsep yang mereka gunakan adalah tolabun nusroh. Tolabun nusroh itu dukungan, pertolongan atau backingan agar mereka tidak diganggu oleh kelompok-kelompok yang ingin menghilangkan pergerakan mereka. Maka di dalam poin kedua tadi yang saya sebutkan di awal, itu setidaknya mereka ada yang vulgar, ada yang tidak vulgar. Yang tidak vulgar biasanya ya itu melakukan kontekstualisasi pergerakan yang bersifat pembinaan atau pengkaderan. Nah, disinilah kemudian di dalam konteks militer ya yang sedang ramai ini, kenapa memang anggota-anggota tentara ini tidak sadar? Karena memang mereka ini masuk dengan halus. Ibarat saya mengatakan, wahai si A, ayo kita sholat, ayo kita ngaji, ini untuk kebaikan kita dan investasi pahala kita di akhirat nanti. Nah, pada aspek inilah orang tergiur karena tidak ada masalah sama sekali. Tetapi yang kita perbincangkan, kalau orang yang sudah tahu, ini adalah tahap awal, langkah awal sebelum orang yang bersangkutan nanti ditarik ke tahap-tahap berikutnya. Dan itu memang gaya model tidak saja dilakukan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, tetapi kelompok Salafi Wahabi. Jadi memang kelompok Salafi Wahabi atau kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ini mereka menyusup ya ke dalam pihak keamanan negara, baik kepolisian maupun militer, karena mereka sama-sama ingin mencari dukungan dan backingan agar di dalam upaya pendoktrinan terhadap masyarakat Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar tanpa tekanan maupun gangguan dari orang lain atau di luar kelompoknya. Karena memang bagi kelompok Hizbut Tahrir atau kelompok Salafi Wahabi ini selalu mengkiaskan, ya walaupun ada di dalam kelompok Salafi Wahabi itu tidak mendokumentasikannya, tetapi di dalam bahasa ringkas kami adalah mereka itu mengkiaskan TNI dan Polri itu sebagai apa yang ada di zaman dahulu ketika Nabi Muhammad membangun sebuah peradaban itu dengan kepala-kepala suku. Jadi ketika Nabi itu ketika sebelum membangun piagam Madinah atau negara Madinah di Yasrib kala itu, salah satu aspek yang ditekankan oleh Nabi bagaimana Nabi mendapat dukungan dari pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh dari suku-suku yang ada kala itu. Nah, itulah yang dikiaskan oleh kelompok Hizbut Tahrir maupun kelompok Salafi Wahabi, karena mereka memiliki kepentingan di dalam upaya pembumisasian doktrin yang mereka perjuangkan selama ini. Makanya kenapa saya sangat menentang adanya penyusupan di dalam tubuh kepolisian maupun militer, baik yang berasal dari kelompok Salafi Wahabi maupun kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, di sini sebagai seorang pihak keamanan, tentunya di dalam upaya kita belajar agama itu tidak sebatas di situ saja. Kita harus memiliki filterisasi. Jadi kita tidak boleh mencurigai siapapun, tetapi kita harus menaruh kewaspadaan terhadap orang-orang yang ingin mendekati kita. Jadi misalnya ada orang yang ingin membuat pengajian,
Nah, Anda tidak serta-merta langsung menolaknya. Tetapi apa yang harus dilakukan adalah upaya penelusuran terlebih dahulu sebelum memutuskan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang ingin bekerja sama yang berkaitan dengan keagamaan, Anda jangan langsung memutuskan. Anda melakukan penelusuran terlebih dahulu, bertanya kepada organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, Cendekiawan, ya agamawan atau Majelis Ulama Indonesia Pusat dan sejenisnya. Ini siapa mereka ini? Nah, setelah mendapatkan informasi yang konkret, baru kemudian memutuskan. Karena memang selama ini saya melihat bahwa ketika ada orang yang datang, terjadi pertemuan sana-sini kemudian atau ada yang membawa, karena ada anggota yang sudah terpapar sebelumnya. Nah, tetapi sebagai pimpinan di sebuah tempat atau wilayah, di dalam internal, baik di internal kepolisian maupun militer, harus memiliki kewaspadaan. Ya, kewaspadaan itu beda loh dengan kecurigaan atau suuzon, beda ya. Nabi itu ketika meneguhkan piagam Madinah, salah satu unsur yang terpenting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah unsur kewaspadaan itu. Nabi tidak mengajarkan kita untuk selalu bersuuzon kepada orang, tetapi Nabi mewajibkan kepada kita untuk menaruh posisi teratas yang namanya kewaspadaan itu. Nah, yang diperbincangkan terakhir ini namanya Heru Binawan. Nah, Heru ini adalah salah satu ya di jajaran struktural DPP Hizbut Tahrir ketika di zamannya Hafiz Abdurrahman, karena dia saat itu ikut mencalonkan diri tetapi tidak lolos. Yang jadi saat itu di 2013 itu adalah Hafiz Abdurrahman, tetapi dia masuk bagian karena dia terjaring di antara 25 orang yang ada. Nah, ada satu hal yang menarik ya dari senior Hizbut Tahrir yang ada di Arab, namanya Ahmad Mahmud. Dia mengatakan begini: sesungguhnya kita wajib untuk melakukan kontak dengan siapa saja yang memiliki pengaruh dan kedudukan di masyarakat untuk membuka pintu di depan orang, ya, serta mendapat jaminan kepemimpinan masyarakat. Karena yang wajib kita cari atau upaya yang harus kita cari adalah nusroh, pertolongan dari pemilik kekuatan ahlul quwah di dalam bahasa mereka atau pihak keamanan seperti jenderal ya, baik di militer maupun di tentara, yang itu nantinya orang mereka itu yang mengantarkan kita untuk mewujudkan khilafah Islamiyah itu. Nah, pernyataan ini tidak bisa kita anggap remeh. Pernyataan ini adalah sebuah statement bahwa mereka tidak terpengaruh oleh status terlarang atau tidak terlarang. Karena memang ideologi atau doktrin yang terdapat di dalam kepala kita sangat sulit kita hilangkan. Tubuhnya bisa kita hilangkan, tetapi doktrin itu akan mengalir ibarat sungai, ibarat air yang mengalir di sungai itu. Jadi artinya apa? Bahwa mereka melakukan upaya-upaya apapun modelnya, walaupun itu juga diharamkan oleh mereka sendiri, tetapi dalam upaya menegakkan khilafah, mereka melakukan infiltrasi ke dalam tubuh TNI maupun Polri. Oleh sebab itu, kalau kita pimpinan-pimpinan kepolisian maupun pimpinan panglima TNI tidak menaruh atau memberikan warning kepada pihak-pihak terkait di masing-masing institusi internal mereka, maka ini akan terus terjadi ya, karena upaya infiltrasi dari kelompok Salafi Wahabi di tubuh TNI dan Polri itu bukan dari sejak tahun ini saja. Jadi memang upaya-upaya infiltrasi ini terus mereka lakukan guna mewujudkan kalau kelompok Salafi Wahabi adalah pemumisasian doktrin trilogi tauhid itu, sedangkan Hizbut Tahrir adalah upaya mewujudkan negara khilafah Islamiyah. Nah, kemudian bayangkan ya, orang sudah tahu kalau Hizbut Tahrir itu dilarang. Ya, bagaimana mereka bisa masuk? Ya, Heru Binawan kemudian melalui Badan Wakaf Al-Qur'annya BWA. Dia tidak menggunakan Badan Hizbut Tahrir karena dia tahu kalau dia menggunakan Badan Hizbut Tahrir, maka pihak militer maupun kepolisian akan tahu.
maka dia menggunakan badan wakaf Al-Quran. Pertama-pertama dia membagikan Al-Quran, kemudian orang-orang yang dia temuin kemudian dia tandain, habis itu dia nanti suatu saat dia kontak untuk ikut pengajian. Nanti setelah itu mulai satu persatu, tahap demi tahap, kemudian nanti akan mereka doktrinkan bahwa seperti yang saya katakan di awal, bahwa khilafah atau mewujudkan khilafah bagi kelompok Hizbut Tahrir adalah urusan hidup dan mati. Sama seperti kelompok Salafi Wahabi mewujudkan atau mengimplementasikan trilogi tauhid yang mereka pegang teguh itu adalah urusan hidup dan mati. Karena ini urusan ideologis. Ya, ini bukan urusan hal-hal yang lain. Ini semua urusan ideologis yang mereka lakukan. Jadi jangan lihat tahap pertamanya, atau jangan lihat seperti kalau di kelompok Salafi Wahabi itu upaya-upaya pertama yang mereka lakukan itu adalah misalnya anggota diajak untuk sholat tepat waktu. Itu kan baik. Ada disuruh ngaji, baik. Tapi itu adalah tahap awal sebelum Anda digiring ke sebuah ruang atau tahap berikutnya. Nah, di sini yang saya katakan kewaspadaan itu harus berada pada posisi lebih tinggi atau menjadi hal yang urgen sebelum memutuskan untuk bergabung atau bersama dengan mereka. Jadi ukurannya bukan ketika saya mengkritik, bukan saya mengkritik orang yang ingin melakukan sholat 5 waktu atau mengkaji Al-Quran atau melakukan kajian sana sini, bukan pada itu. Itu tahap pertama sebelum tahap berikutnya Anda masuk ke ruangan itu dan kemudian Anda terjebur. Nah, maka Anda akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang made in Indonesia yang ingin meneguhkan moderasi beragama, atau kalau Anda masuk ke kelompok Hizbut Tahrir di Indonesia, Anda akan berhadapan tidak saja dengan pemerintah, tetapi akan berhadapan dengan civil society yang made in Indonesia itu. Nah, kalau saja pihak keamanan, kepolisian, dan tentara sudah tersusupi, maka kepada siapa lagi kita menaruh harapan negara ini? Karena mereka adalah benteng atau penjaga negara NKRI ini selain kita sebagai unsur yang terlibat di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di kepolisian maupun militer, perintahkan kepada bawahan Anda semua terkait dengan unsur-unsur yang bersifat keagamaan untuk terlebih dahulu menerapkan sistem penelusuran dan pencarian informasi sebelum memutuskan untuk melakukan kerjasama. Itu poin pentingnya. Yang kedua, saya berharap kepada seluruh pimpinan tinggi, baik dari Kapolri maupun dengan Panglima, untuk memerintahkan bawahannya, ya, untuk tidak neko-neko dengan kelompok Salafi Wahabi dan pejuang khilafah ini. Kita sudah berkacalah kepada luar negeri. Orang-orang atau tentara yang sudah disusupi oleh mereka, negaranya hancur, Pak. Negaranya hancur. Instabilitas nasional yang terjadi, bukan stabilisasi, instabilitas. Kecamuk yang ada di Timur Tengah itu salah satunya adalah unsur penafsiran yang kemudian dimutlakkan di situ. Nah, dan itu adalah ada pada diri kelompok Salafi Wahabi, tidak menerima kebenaran pada diri orang lain dan tidak menerima kesalahan pada diri mereka. Itu manhaj takfiri sebagai pintu masuk untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, semoga harapan saya ini didengar oleh para petinggi atau pimpinan kepolisian negara Republik Indonesia maupun Panglima TNI. Ya, saya sebagai rakyat hanya bisa memberikan saran dan sejenisnya. Semoga ini membuka warning kepada kita semua agar tidak mudah disusupi oleh kelompok Salafi Wahabi maupun kelompok khilafah Islamiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.